Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Bersama-sama. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus nama. Halo Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kembali kita di ibadah kita, yaitu ibadah online. Biarlah ibadah ini adalah bentuk sesuatu yang luar biasa pada hari ini. Bapak Saudara sekalian, mari kita akan melihat bagaimana kita hidup itu bisa dirubah nasibnya. Ada orang mengatakan untuk merubah nasib itu garis tangannya diadakan satu garis-garis berbeda. Ada juga orang mengatakan untuk mengubah hidup itu dengan cara supranatural dan lain-lain. Tapi hari ini Bapak Saudara sekalian, kita akan melihat bagaimana kita merubah nasib hidup kita dengan cara Tuhan. Sebelum saya masuk ke dalam hal seperti itu, izinkan saya melihat dulu kenyataan-kenyataan. Yang pertama adalah kenapa
1 ditambah 1 itu 2, bukannya 3. Dan yang kedua, ada seorang gadis yang ayahnya menikah lagi, kemudian gadis itu benci akan seorang lelaki, sehingga orang berapapun yang dekat dengan gadis itu, tapi perempuan itu tetap mau carikan laki-laki yang baik. Tapi kenapa? Dapatnya tetap suami yang sudah punya istri. Ketika seorang anak muda punya gaji misalnya 20 juta. Nah, pada saat itu dia melihat gaji ayahnya itu hanya 10 juta. Tiba-tiba dia nggak mau terima gajinya itu. Dan akhirnya dia mau cari yang bergaji di bawah 10 juta. Yang ketiga, Bapak Saudara sekalian, banyak orang pada saat sakit inginnya sembuh kan? Tapi kenapa dia ingin sembuh tapi nggak sembuh-sembuh? Yang terakhir, Bapak Saudara sekalian, kita kan ingin hidup mapan, kemudian hidup itu benar-benar ada hasil yang luar biasa. Tapi kenapa kita mengalami saat ini 9P? Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, putus pinjaman, pingsan. Yang jadi masalah kenapa? Pagi ini Bapak Saudara sekalian, itu saya katakan adalah akibat penjara mental kita. Kenapa saya katakan penjara mental? Karena kita selalu melihat kemampuan kita. Karena kita selalu menilai apa yang kita tahu selama ini menjadi kebenaran. Tahu nggak Bapak Saudara sekalian, sebetulnya hidup itu bukan cari benar, tapi cari bahagia. Supaya bisa berbahagia, kenapa? Saudara sekalian, dari kecil kita sudah dilatih dengan segala sesuatu yang kita dapat, tersimpan dengan rapi di layar belakang otak kita, atau alam bawah sadar kita. Itulah yang menyebabkan hidup kita tidak sesuai dengan harapan. Itulah yang menyebabkan kita punya masalah. Dan itulah yang menyebabkan kita bertanya, kenapa seperti itu? Padahal Bapak Yesus kan kalau lihat seorang ibu, tiba-tiba rumahnya kebakaran, atau seorang nenek-nenek lah, rumahnya kebakaran. Tapi kenapa dia bisa melompat dan menyelamatkan diri? Apa yang menyebabkan dia bisa melompat? Apa yang dia menyebabkan bisa keluar dari seperti itu? Inilah yang menjadi tema hari ini, biar kita melihat bagaimana Tuhan akan mengubah hidup kita. Nah, sebelum itu kita akan berdoa dan kita akan mendengarkan lagu pujian yang menyebabkan kita tersadar bahwa kita harus melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita berdoa dulu. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, biarlah hari ini menjadi berkat buat kehidupan kami Tuhan, dan kami selalu Tuhan mendapat kekuatan yang luar biasa. Dan hari ini Tuhan akan kami masukkan firman Tuhan di alam bawah sadar kami menjadi berkat dan mengubah semua apa yang selama ini kami tahu menjadi perubahan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yang bagiku mustahil, itu kan mungkin bagimu. Tiada yang melebihi kuasamu. Meski bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, Kau Tuhan yang teduhkan badai hidup. Tuhan, padamu ku percaya. Ku angkat tanganku berserah. Ku menaruh imanku kepadamu. Kau Bapa yang selalu pelihara, tanganmu yang turut
Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, biarlah peganglah tanganku ya Tuhan, biar Roh Kudus itu hadir di dalam hidup kami, sehingga kami Tuhan dapat diberkati dengan kekuatan yang luar biasa itu, dan hadir di dalam hidup kami, di dalam pikiran kami, dan di dalam iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, tadi di depan mengatakan bahwa kenapa 1 ditambah 1 itu orang sepakat 2. Pada saat kita bilang 3, berarti layar otak kita yang di belakang itu selalu menolak, sehingga apa informasi yang di luar daripada data yang di belakang layar kita itu selalu ditolak. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, orang yang tadi saya katakan ketika dia disakitin karena ayahnya menikah lagi, dia bersumpah bahwa dia tidak akan mencari suami yang sudah beristri itu. Tapi kenapa dapat yang beristri? Karena Bapak Ibu sekalian, di layar otak belakang itu dia mengatakan suami kamu yang beristri. Padahal orang yang sekelilingnya itu ingin bertemu dan ingin menikahi dia. Kenapa seperti itu? Namanya saya katakan itu penjara mental. Sehingga kenapa juga orang ketika sakit pengennya kan sembuh. Tapi di layar belakang kita selalu orang sakit itu ya sakit. Untuk sembuh itu kelihatannya impossible. Nah itulah di layar belakang itu selalu berkata demikian. Kenapa saya katakan demikian? Karena Bapak Ibu sekalian, itu adalah zona nyaman kita, adalah zona yang selama ini sudah dibuat oleh siapa? Oleh kita, dari kecil sampai sebesar sekarang. Itulah rahasia mengapa saat ini kita sulit untuk menemui mujizat dari Tuhan, sulit untuk melihat bahwa mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi pertanyaan, dan maaf Bapak Ibu sekalian, secara gelombang otak kita lihat bahwa dia adalah mengalami gelombang yang rendah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita hidup dengan segala kekhawatiran dan ketakutan. Kenapa saya katakan kekhawatiran dan ketakutan? Karena kekhawatiran dan ketakutan adalah suatu bentuk perlawanan daripada layar belakang hidup kita, otak kita, untuk menentukan bahwa hidup kita harus berubah. Tapi dia tetap tidak akan berubah. Satu-satunya cara adalah kita masukkan sesuatu yang baru di dalam layar otak belakang kita. Itulah yang menjadi saya katakan iman. Oleh sebab itu Bapak Saudara sekalian, dengan iman kita akan melihat frekuensi gelombang otak kita akan berubah, yang tadinya rendah akan naik. Dan bagaimana cara menaikkan? Nah, Bapak Saudara sekalian, kita lihat bagaimana Yesus datang kepada orang-orang di dunia ini adalah memberikan satu perubahan dalam cara berpikir, dalam cara beriman, dan cara hidup. Itulah nasib Bapak Ibu Saudara sekalian yang hari ini kita akan ubah. Biar Tuhan bekerja dengan luar biasa dan Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa. Mari kita akan lihat kenapa Yesus mengatakan bahwa kalau kita hidupnya di level dengan frekuensi yang rendah, maka hidup kita akan selalu khawatir, takut, dan Bapak Saudara sekalian, kita tidak akan punya nasib yang melebihi daripada apa yang selama ini sudah ditentukan oleh siapa? Oleh layar belakang otak kita. Kita akan lihat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 mengatakan demikian. Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusak dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat ini mengatakan dengan jelas bahwa frekuensi cara berpikir kita pada umumnya adalah dalam frekuensi yang rendah. Kenapa rendah? Karena kita selalu dalam zona yang nyaman, dan dari kecil kita selalu dibuat seperti itu. 1 tambah 1 memang kita mengakui bahwa ini secara konsensus harus 2. Tapi kalau bagaimana kalau 3? Itu udah melanggar konsensus, udah melanggar logika. Nah, bukankah tadi saya katakan bahwa orang selalu mencari benar, bukan mencari bahagia. Orang mencari hasil yang benar. Kalau ketika benar itu seolah-olah menjadi kenyataan. Bapak Saudara sekalian, di ayat ini mengatakan Yesus sama kita bahwa harus menaikkan frekuensi kita dalam gelombang otak kita. Pertama adalah, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat akan merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20 mengatakan dengan jelas bahwa Yesus mengatakan sama kita ribuan tahun yang lalu kepada kita dengan jelas bahwa tetapi kumpulkan bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusaknya, pencuri tidak membongkar serta mencurinya.
Inilah yang Tuhan Yesus katakan sama kita supaya gelombang otak kita agar digetarkan dan berubah cara berpikirnya. Selama ini kita selalu mencari apa yang dunia tawarkan kan? Tapi sekarang apakah dunia tawarkan itu terjadi? Akibatnya Bapak Saudara sekalian, kita yang saya katakan tadi menderita penyakit 9P. Perginya pagi-pagi, pulang petang, penghasilan kita tetap pas-pasan, putus pinjaman, pingsan. Apapun terjadi dalam hidup kita, kita selalu dipenuhi oleh hoak dari beberapa informasi. Sehingga seperti apa yang kita maksud di film lah, di sinetron lah, atau dari medsos, itulah yang ideal. Bukan kita mengejar seperti itu, tapi Yesus mengatakan bahwa dengan jelas, tetapi kumpulkan bagimu harta di sorga. Maksudnya apa? Yesus ingin menaikkan level hidup kita. Yesus ingin menaikkan level cara berpikir kita. Dan Yesus ingin menaikkan taraf hidup kita. Supaya apa yang kita cari di dunia ini adalah bukan yang fana, tapi yang kekal. Bagaimana supaya kekal itu terjadi? Naikkan frekuensi gelombang cara berpikir kita kepada Tuhan. Itulah yang saya katakan iman kita harus naikkan. Karena firman ini akan mengubah kita. Lihat kenapa kita menjadi khawatir. Karena kita selalu mencari yang tidak jelas kan. Dan di ayat ini dengan jelas Bapak Saudara sekalian kita akan lihat bahwa hidup kita selalu nasibnya tidak akan berubah. Coba lihat di ayat 25. Yesus selalu mengatakan pada kita. Dan ini pun bukan hanya dikatakan pada kita. Dikatakan pada murid-muridnya dan orang-orang Yahudi pada saat itu. Karena orang-orang Yahudi pada saat itu pun mendengar firman Tuhan dari Yesus itu dalam posisi terjajah. Dan apa yang diharapkan daripada firman Tuhan itu kelihatannya tidak terjadi. Bahkan mereka menjadi kaum yang terjajah dan tidak punya harapan apa-apa. Akibatnya mereka khawatir. Dan Yesus selalu mengatakan sama kita, jelas lihat ayatnya. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting? Perhatikan baik-baik ini, naikkan frekuensi kan. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi gelombang berpikir kita harus digoyangkan dari kenyamanan selama ini. Dan Yesus berkata sama kita, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan bukankah tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Itu dihentak, Bapak Saudara sekalian. Cara berpikir kita dihentak. Apa yang selama ini menjadi pola hidup kita dihentak oleh Yesus. Dan yang kedua, Yesus menghentak lebih lanjut dengan apa? Pandang burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di sorga. Bukankah kamu lebih melebihi burung-burung itu? Kembali Yesus menghentak cara berpikir kita. Kembali Yesus menghentak cara iman kita. Kembali Tuhan Yesus menghentak bahwa bukankah 1 ditambah 1 itu bukan 2, 3 atau berapa, tergantung dari apa yang menjadi cara berpikir selama ini. Bapak Saudara sekalian, ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupmu? Bapak Saudara sekalian, kalau frekuensi hidup kita selalu di tingkat frekuensi yang rendah, maka Yesus berkata pada kita hari ini, siapakah di antara kamu karena kekhawatiran dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupmu? Dan kembali diulangi lagi Bapak Saudara sekalian, supaya frekuensi hidup kita tetap naik. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Pemeliharaan Tuhan itu terjadi asal cara berpikir kita jangan dangkal. Dan cara beriman kita pun jangan dangkal. Kita hanya percaya untuk mencari benarnya saja. Apakah benar kita dalam hidup ini? Nah, Bapak Saudara sekalian, dalam ayat 29 mengatakan, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Itu adalah mengupgrade semua cara berpikir selama ini. Sehingga layar belakang otak kita pun tersadar dan ada informasi yang baru, yaitu iman daripada Yesus dikatakan sama kita. Sehingga kita bisa merubah nasib hidup kita. Dan yang paling penting adalah di ayat yang ke-32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kenapa kita khawatir? Kenapa kita takut? Karena frekuensi hidup kita di nada yang rendah. Atau di
volume atau di frekuensi yang rendah. Oleh sebab itu, bagaimana caranya supaya naik? Nah, Yesus mengatakan supaya frekuensi kita naik adalah semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau saudara mengenal Allah, saudara tahu Allah itu siapa Allah itu, itulah yang menyebabkan kita naik. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi Bapak Saudara sekalian, kenapa kita khawatir? Karena kita di frekuensi yang rendah. Kalau supaya kita nggak khawatir, maka naikkan frekuensi gelombang otak kita menjadi yang lebih tinggi. Bapak Saudara sekalian, yang paling penting adalah supaya ubah cara hidup kita, penjara mental kita, itu kita harus berubah dari segala kekhawatiran dengan frekuensi rendah, dinaikkan frekuensinya menjadi lebih tinggi lagi. Kita lihat ayat yang jelasnya di ayat yang ke-33 ini. Tetapi, nah ini yang penting, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jelas Bapak Saudara sekalian, nasib kita, hidup kita akan jelas Bapak Saudara sekalian. Yang selama ini di layar belakang kita selalu melawan, karena selama ini memang membawa dengan secara biologis itu adalah diciptakan oleh Tuhan seperti itu. Nah, apa yang kita mesti lakukan? Kita harus beriman dan ubah Bapak Saudara sekalian. Cara berubahnya di ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan padamu. Bapak Saudara sekalian, nasib Bapak Ibu dengan saudara akan berubah. Lihat ayat 34. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari esok. Gelombangnya kan turun, khawatir akan hari esok, terus naik lagi. Kenapa? Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jelas Bapak Saudara sekalian firman Tuhan ini. Frekuensi cara berpikir kita akan naik. Nah, iman kita akan naik sehingga kita akan melihat Tuhan dan action dari Tuhan sehingga Tuhan akan menganugerahkan kekuatan pada kita. Demikian pikirannya firman Tuhan bisa kita menjadi berkat dan firman Tuhan ini menjadi rema yang jelas. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Let's lift your hand and say, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya
dan menjawab doaku. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan. Saudara-saudara sekalian, diberkatilah ketika engkau keluar dari pintu rumah engkau. Diberkatilah buah kandungan engkau, diberkatilah ladang engkau, dan diberkatilah bakul nasi engkau. Dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin.